Ya, ini Oke. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah materi yang terakhir untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya banyak materi yang perlu dipelajari untuk bagaimana kita berinteraksi dengan ChatGPT, dengan AI, gitu ya. Dunia sudah sampai di sini. Maka hari ini adalah bagian yang sudah relatif makin dalam. Pada hari ini kita akan belajar yang disebut dengan fine tuning ya. Jadi bagaimana mengarahkan supaya ChatGPT itu sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Oke, sebagai contoh, mungkin saya minta Mbak Mbak Adifa ya, tolong postingkan judul kita akan mencoba menyelesaikan satu masalah. Contohnya adalah masalah skripsi. Apakah ini nanti hanya untuk skripsi saja? Tentu tidak. Ini hanya sebagai contoh saja supaya kita tahu bagaimana cara ngobrol dengan AI gitu. Jadi eh, kita punya teknis bagaimana supaya AI itu bisa mengerti apa yang mau kita tanyakan dan relatif bisa tajam ya. Meskipun nanti di dalam perjalanan kita akan tersandung-sandung dengan apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita diskusikan dengan AI. Tapi ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana mekanisme untuk eh, kita bisa menjadikan ChatGPT ini teman diskusi dan teman menyelesaikan masalah. Saya izin share screen. Oke, jadi saya izin share screen sebentar. Saya perlu ini selalu di atas ya. Saya selalu kebingungan untuk oh ini bisa digeser. Oke, oke, oke. Saya geser ke bawah dulu. Oke, jadi ini ada contoh. Saya juga nggak ngerti ini materinya seperti apa. Ini adalah contoh tentang eh, kasus. Jadi si Mbak Adifa ini punya kasus ini atau judul ini yang akan diskripsikan gitu ya. Saya juga nggak tahu. Kita coba sama-sama bareng-bareng begitu. Eh, ini tampil ya di layar ya tulisan judulnya. Mbak Adifa tampil ya judulnya. Kelihatan. Ini kelihatan Bapak. Oke. Oke, jadi ini judulnya juga saya nggak nggak paham ya. Barusan eh, hari ini kita dapat. Ini kita copy aja. Oke, kemudian kita masuk ke ChatGPT. Nah, ini kita mulai membahas sebuah kasus. Jadi untuk membahas sebuah kasus, maka di ChatGPT itu jangan kita langsung keburu-buru bertanya gitu ya. Jadi ChatGPT itu harus mengerti semua tentang diri kita, begitu. Oke, yang pertama adalah kita menceritakan siapa diri kita atau kita menginginkan dia siapa, itu boleh dua-duanya itu boleh mana yang duluan nggak ada masalah. Jadi misalkan ini adalah sesuatu yang customer instructionnya itu kosong. Kemarin saya sudah memberi informasi untuk pertemuan yang ketiga itu ketika kita mengisi custom instructionnya gitu. Jadi dengan custom instruction itu kita isi, maka kita tidak perlu banyak memperkenalkan diri. Tapi karena ini adalah custom instructionnya kosong, berarti kan kita bisa memperkenalkan diri siapapun gitu ya. Jadi saya memposisikan diri sebagai mahasiswa, misalkan yang sedang skripsi.
gitu. Jadi kita memperkenalkan eh, kita siapa. Kemudian kita meminta dia menjadi apa. Sebenarnya perkenalan kita ini juga perlu lebih banyak begitu ya. Jadi misalkan saja kita memperkenalkan diri kita, sementara ini nanti kita tambahi lagi. Suara saya clear ya, Mbak Adifa? Inge clear, Pak. Oke. Nah, kemudian kita minta dia adalah atau AI ini bertindak sebagai apa. Nah, ini. Jadi kita memposisikan dia, si mesin AI ini sebagai apa. Oke. Jangan langsung bertanya dulu. Kalau perlu, eh, kita memberikan masukan gitu. Ini namanya fine tuning. Kita meminta ChatGPT di posisi apa gitu. Jadi misalkan saja kita membahas tentang fisika medis gitu ya. Jadi kita minta dia adalah sebagai seorang fisika medis. Bisa juga kita mencari kurikulum. Nah ini, misalkan kita memasukkan ini, misalkan saja ini sangat berpengaruh terhadap materi yang akan kita diskusikan, maka ini kita masukkan gitu. Jadi misalkan ini adalah materi yang itu, maka ini kita tempelin dulu. Kayaknya harusnya mendatar. Kalau begitu nanti dia kehilangan arah. Nah, nah itu sudah mendatar. Mana tadi dia? Oh, bukan ini. Ini. Oke. Ini. Nah, ini. Jadi kita membuat statement bahwa kita akan memasukkan eh, kurikulum. Kita akan memberikan informasi pada dia tentang materi dari kurikulum itu. Jadi kita masukkan, misalkan ini aja dulu kita kirim juga, dia akan, ya, dia tidak bisa itu, dia tidak bisa memasukkan gitu. Jadi kalau misalkan ChatGPT mengatakan bahwa saya tidak bisa menyentuh, ya nggak apa-apa gitu. Inilah bedanya ChatGPT versi 3 dan versi 4 ya. Versi 4 bisa lebih online, makanya nanti kita juga akan pakai BART. Ini kita masukkan, begitu, kita akses, kita kita sedang memberikan data kepada GPT.
Nah ini, gitu. Jadi dia mencatat. Oke, sekarang kita mencoba untuk mendapatkan ini. Kita punya judul, kita punya judul ini. Nah, di posisi ini, ChatGPT posisikan sebagai orang atau sebagai mesin yang membantu solusi kita. Jadi jangan bertanyanya, berikan saya judul gitu ya. Arahkan ya, arahkan ke giring dia pada sebuah pendapat yang kita inginkan gitu. Giring sampai pada sebuah posisi yang dimana kita melakukan fine tuning. Kita kalau nggak begitu maka dia akan ngomongnya akan menjadi sangat umum dan tidak sesuai dengan apa yang kita eh, inginkan gitu. Jadi oke, sekarang saya akan mengerjakan skripsi dengan judul ini, begitu. Ya ini supaya sopan aja. Nah, eh, ini kita masih di posisi tuning ya. Kita mentuning si AI supaya dia mengerti apa yang mau kita teliti. Nah, di sini kita mengatakan bahwa saya punya judul ini gitu. Apakah kamu mengerti? Dia mengatakan bahwa oke ada ada empat pengertian dasar, yaitu metode 3DU. NET adalah variasi arsitektur jaringan saraf tiruan yang disebut dengan UNET. UNET itu pertama kali diperkenalkan oleh macam-macam gitu ya. Segmentasi tiga dimensi. Segmentasi dalam konteks ini mengacu pada proses. Oke, oke, oke. Gitu. Kemudian citra CT scan, yaitu macam-macam. Nah, judul ini dia sudah pahami, gitu. Nah, kita masih belum belum pada posisi untuk meminta dia membantu skripsi kita. Kita pada posisi yang terus berdiskusi dulu sama dia, jangan keburu-buru untuk meminta dia memberikan jawaban, tapi kita mengisi dulu dia, mengisi dulu materi ke GPT ke AI ini supaya AI-nya benar-benar tuning gitu ya. Dan kita selalu melakukan statement bahwa ini adalah diskusi ke depan itu tidak akan lari dari situ gitu. Jadi supaya si AI tadi itu paham bahwa eh, diskusi kita akan mengarah di empat tema itu. Jadi di sini kan dia mengatakan bahwa dari judul yang kita postingkan ada empat tema, maka kita statement di sini. Nah, ini. Jadi kita statement bahwa oke, kita akan bergerak di empat area itu, gitu. Nah, ini. Dia juga membantu kita untuk
memberikan wawasan, apakah Anda sudah pernah memahami yang kuat tentang arsitektur UNED dan bagaimana ia bekerja. Ini kita bisa meminta dia menjelaskan satu persatu, gitu. Kita bisa meminta dia menjelaskan satu persatu, gitu. Mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini, dataset, pengolahan data. Nah ini artinya dia sudah mulai kita arahkan untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan, begitu. Ya, ini nanti linknya saya kopikan untuk yang ini punyanya Diva ya. Nanti saya kopikan supaya Diva bisa mendapatkan ini, gitu. Jadi ini hasil diskusinya nanti saya serahkan ke Diva supaya Diva bisa melanjutkan. Jadi ini adalah dia mengatakan bahwa saya hanya sampai 2021. Oke, oke, oke. Dia menunjukkan ini sampai yang jurnal yang dia tangkap. Oke, kalau begitu kita bisa minta tolong yang lain gitu ya. Nanti saya anukan. Kita minta tolong yang lain, kita minta tolong ke Bart. Nah, ini Bart. Kalau misalkan memang belum pernah masuk Bart ya nanti silakan cari Bart Google lebih lebih mudah registrasinya. Gitu. Kita ke new chat begitu. Kita Bart ini belum belum kita belum ngomong apapun, maka Bart ini lebih eh, beda ya dengan ChatGPT ya. Bart ini punya Google, ChatGPT punyanya sudah dibeli oleh Microsoft OpenAI. Begitu kalau dengan BART itu data-data kita bisa bisa dapat lebih up to date data yang sekarang gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan analisa itu dengan ChatGPT, tapi kalau kita ingin data, maka itu bisa dengan BART gitu ya. Nah ini kita bertanya pada BART. Jadi ketika kita butuh sesuatu yang terbaru, data, angka, itu kita bisa menggunakan BART. Nanti kita bisa menggunakan yang lain. Nanti saya beri contoh. Kita punya yang lain, punya lama, punya macam-macam ya. Tapi raksasa besarnya itu adalah ChatGPT sama Bard. Oke, kita coba cek apakah Bard mampu. Ini berikut ada beberapa referensi kinian yang ini judulnya. Nah ini referensinya. Nah, nah ini dia memberikan penjelasan begitu. Kita copy, kita berikan lagi ke ChatGPT. Ini tadi, jadi dia sudah punya 4.
Ini kita harus sambil belajar ya. Jadi ChatGPT itu bukan hanya teman untuk ngerpek, tapi teman untuk belajar gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ini sudah semua berarti. Cuma 5. Atau mungkin tadi ada yang sama. Oke. Nah, kemudian kita coba ke bar. Kalau ChatGPT nggak bisa dapatkan linknya ya. Nah, ini linknya juga sudah kita bisa dapat begitu. Jadi misalkan saja link ini kita ambil. Nah, ini bisa kita download. Downloadnya dari sini mungkin ya. Kita coba. Oh, oh related. Download file PDF-nya. Nah, ini. Oh, bukan. Tadi yang pertama tadi judulnya benar kah? Deep Convolutional Network. Nah, kita pastikan dulu. Oh, 17832. Oh, ya salah ini ya, menggunakan. Nah, bukan. Oke, kita ambil link yang, tolong yang link tadi dipostingkan di itu, Mbak Diva, yang sudah dicari. Ini ternyata buatnya tidak memunculkan link yang tepat. Coba kita tanya ke ChatGPT, apa nggak memunculkan linknya. Oke, kita coba tanya yang lain. Nah, kita coba pakai ini. Ini adalah banyak.
apa itu chatbot yang bisa kita pakai begitu. Coba yang ini lama. Oh, dia download. Oke, deep convolution download. Mulai download. Wah, judulnya aja salah. Oke, kita kayaknya tidak bisa meminta link ke dia, tapi oke, kita harus mencari sendiri judul ini. Mungkin judulnya coba ya kita cari di Google. Kita cari di Google. Oh ini, W ini. Oke, itu ya. Ini contoh kalau misalnya kita mengambil, oke, kembali kita ke di sini. Ini nanti satu persatu kita ambil. Nah, dari situ kita perlu memberikan eh, materi ke dia. Jadi ini ceritanya kan kita pingin, bentar, saya harus ngecek judulnya dulu. Ini judulnya juga saya nggak terlalu mengerti. Nah ini, penggunaan metode ini untuk segmentasi tiga dimensi. Segmentasi itu kan berarti kan cross section ya. Tiga dimensi dari pendeteksian lesi awal kanker. Nah ini kan penyakitnya, lesi awal kanker otak. Gambarnya adalah gambar CT scan. Begitu. Jadi di DUNET itu adalah metodenya. Untuk ini kan pakai neural, begitu. Gitu. Jadi TDU-NET adalah variasi arsitektur jaringan. Jadi salah satu arsitekturnya neural network itu adalah TDU-NET. Begitu. Begitu. eh, Tiga dimensi. Nah, apakah kita sudah di posisi meyakini bahwa si ChatGPT ini sudah mengerti? Begitu. Maka kalau sudah mengerti, kita sudah mulai bisa bertanya gitu. Kalau belum, maka kita masih harus memasukkan gitu. Jadi misalkan saya gambar CT scan. Oke,
Jadi misalkan ini dia bercerita bahwa ketika kita sudah punya gambar, maka kita harus melakukan apa? Pastikan gambar CT scan yang Anda telah CT scan Anda telah diproses dengan baik sebelum dimasukkan ke dalam segmentasi. Ini akan melibatkan langkah-langkah seperti normalisasi intensitas. Nah, ini. Nah, misalkan kita tidak tahu gitu ya. Misalkan kita merasa bahwa oke, normalisasi ini seperti apa? Begitu. Jadi preprocessing gambar itu kita harus ngapain gitu. Nah, ini adalah mekanisme kita belajar bareng dengan ChatGPT ya. Jadi kita tidak hanya sekedar dibantu untuk membuat tulisannya di skripsi, tapi kita belajar, kita mencoba satu tahapan per tahapan, kita akan ngobrol dengan ChatGPT bagaimana ini, gitu. Nah, ini sampai codingnya, itu pun dan pengalaman saya memang ChatGPT ini tangguh ya. Misalkan diminta coding itu eh, bagus gitu. Jadi kalaupun misalnya kita masih nggak ngerti, kita minta skrip lengkapnya itu kita akan diberi oleh si ChatGPT gitu. Jadi di sini semua materi yang ada di sini eh, kita kita tanya, kita detailkan begitu. Saya menggunakan fungsi apa untuk melakukan normalisasi itu sudah dianukan oleh ChatGPT. Jadi kalaupun misalkan ketika kita membuka MATLAB terus kemudian salah, maka errornya ditempelin lagi ke ChatGPT, maka dia akan memberikan info bahwa ini salahnya di sini. Ini yang harus dirubah yang mana gitu. Nah, ini lengkap ya, cuma karena memang di sini saya nggak punya MATLAB atau Octave gitu, maka ini silakan nanti didetailkan lebih jauh gitu. Jadi dari sini kita bisa bisa eh, bisa melakukan proses selanjutnya, misalnya di skripsi tadi itu, kita bisa mendapat dari gambar-gambar data yang ada, maka kita melakukan proses-proses yang ada di sini, begitu. Oke, ketika kita sudah merasa bahwa eh, ChatGPT ini sudah sangat powerful untuk mengetahui materi yang akan kita analisa, begitu. Ini belum ada goalnya ya, belum ada eh, targetnya. Oke,
Ya, di sini ini rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kan apa yang menjadi masalah besar yang kita tanyakan gitu kan. Jadi rumusan masalahnya adalah misalkan ini gitu ya. Begitu. Jadi dari sini kita sudah bisa kita kita sepakati. Jadi ketika kita sudah mendapatkan satu titik tertentu di ChatGPT, maka kita harus deklarasikan itu. Begitu. Nah, kita sudah punya rumusan masalah, begitu, maka oke, baru kita mulai tahap pertahapan kita akan masuk ke bagaimana eh, menyusun skripsi kita. Jadi kalau misalnya kita pakai punya Word, sebenarnya ini tidak perlu harus saya detailkan ya. Jadi judulnya mana tadi? Salah. Judulnya adalah ini. Nah, biasanya setelah dari ChatGPT itu klik kanan, kemudian pas. Nah, ya. Ini nanti itu silakan nanti diatur-atur lah ya. Rumusan masalahnya adalah ini. Nah, ini. Oke, kita sudah punya rumusan masalah, kita sudah punya judulnya. Nah, kita mulai eh, masuk ke materi skripsinya. Karena kita sudah mempunyai referensi, dia nulisnya referensi begitu. Ya, ini bisa diedit.
Ketika kita tidak setuju yang ada di sini, maka kita bisa meminta melakukan regenerate ya, misalnya seperti itu. Dan kita bisa kembali ke eh, tulisan yang sebelumnya. Biasanya ketika di regenerate itu dia menjadi lebih panjang. Nah, ini dia bisa menjadi lebih panjang. Jadi kita bisa kembali ke jawaban yang pertama tadi, begitu. Atau kita kita bisa mengcopy ini. Nah, ini kita sudah bisa membuat latar belakang, ya. Begitu dengan citasinya, begitu. eh kita minta dia menuliskan untuk kondisi dihubungkan dengan kondisi di Indonesia, oke. Jadi misalkan ini kita copy ke Word, misalkan ya kita tempel-tempelin dulu aja, begitu. Ini adalah latar belakang, nanti kita rapikan, gitu. Jadi apakah kita sepakat di sini, ataukah kita masih akan merubah atau memperbanyak? Ini dia bisa gitu ya. Jadi misalkan ini kita copy, nah ini kita copy tadi, ya. Jadi kita bisa memperbanyak dan lebih mendetilkan, begitu, begitu. Ini sudah kita ubah menjadi 3 linear, gitu ya. Misalkan
Taruh di atas dulu aja. Mekanisme TDU-NET. Nah, misalkan kita lihat di situ kurang eh, lengkap, maka kita tambahkan ini. Nah, ini bisa kita ambil. Ya ini tergantung nanti ya, mana yang perlu kita ambil semuanya atau seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin melanjutkan ke studi pustaka. Selanjutnya, nah ini 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ini. Ini bab 2 sudah bisa kita dapatkan. Nah, kita minta dia bercerita eh,
Nah, kayak begini ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus menempelin lagi referensi yang tadi sudah kita sepakati, gitu. Mungkin karena pertanyaan kita yang tidak pas, gitu. Bagi kita AI-nya mengerti, ternyata memang dia tidak mengerti, gitu. Kita tempelin dulu referensi, kembali kita ingatkan referensinya tadi mana. Ah, ini. Oh, dia nggak menemukan referensinya. Berarti di referensi ini nggak ada, gitu. Ya, di referensi ini nggak ada. Berarti pengenalan ini di referensi yang sudah kita punya nggak ada. Kalau kita minta. Oke, dan begitu seterusnya. Kita akan membuat ini bisa kita kita detilkan lebih jauh lagi begitu, dan kita bisa berdiskusi begitu dengan dia, termasuk juga ketika kita ada kesulitan untuk apa ya, mengcoding atau meminta mengambil data begitu, dan ChatGPT ini yang untuk GPT 3.5 ini belum di posisi eh ya, nanti akan ada diskusi di posisi eh, hanya teks ya. Nanti GPT-5 itu kita sudah bisa memasukkan gambar, dan kita bisa memasukkan video dan audio. Itu nanti GPT-5. Sekarang kita pakai GPT 3,5. Begitu kita masih dapatkan teks, dan ini yang bisa kita manfaatkan, dan kita bisa melanjutkan untuk bab-bab selanjutnya, termasuk bab untuk pengambilan data. Pengambilan data itu di skripsi itu pengambilan data harus kita lakukan sendiri gitu. Jadi AI tidak pada posisi yang memberikan data. Jadi AI tetap akan membantu teknis apa saja kesulitan kita. Jadi misalkan kita kesulitan menggunakan MATLAB-nya, kita kesulitan menggunakan software-nya, misalkan kita pakai Android, itu si ChatGPT akan membantu untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan kita gitu ya. Jadi paling tidak sudah di atas 80% kerumitan-kerumitan kita akan dibantu oleh ChatGPT. Gitu. Untuk sementara itu dulu. Sambil menunggu pertanyaan, nanti kita masuk ke materi yang berikutnya jika ada, karena materi berikutnya itu adalah skripsi yang kedua sebenarnya, konteksnya sama.
begitu konteksnya sama. Jadi tinggal materi yang berbeda begitu. Kita akan melakukan metodenya sama. Jadi metode yang pertama itu adalah kita harus mendetilkan sebenarnya dia atau ChatGPT ini atau AI ini harus paham banget apa yang akan mau kita teliti, baru kita bisa meminta dia untuk melanjutkan ke apa yang kita inginkan. Jadi misalkan kita ingin dia nuliskan babnya, kita ingin dia membantu kita untuk membuat codingnya dan sebagainya itu bisa dia lakukan. Mungkin sementara itu saya tunggu pertanyaan. Sudah hampir jam 9. Monggo Pak Nitya. Ya, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan, monggo untuk disampaikan. Pesertanya 15 ya, biasanya 30-an lebih. Iya, Bapak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Monggo, atau terlalu membingungkan apa yang saya ceritakan tadi? Mungkin para peserta bisa konfirmasi di kolom chat jika tidak bisa on mic. Ustadz Amin biasanya rajin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih. Ya, Pak Sugi, terima kasih dan juga panitia Mbak Adifa ya dan rekan-rekan sekalian. Mungkin izin bertanya, ini kemarin mungkin minta saran sama Pak Sugi nih. Anak saya itu sedang membuat skripsi, judulnya adalah apa, eh, referensi ya atau persepsi pelayanan makanan di pesantren. Ya. Kemudian lama tidak dijawab sama dosennya sebetulnya awalnya sudah dijawab oke boleh kan itu. Nah di waktu-waktu kemarin ketika ketemu bilang begini, oh ini kayaknya sudah banyak yang meneliti kan gitu kan ya. Baiknya cari variabel lain kan itu kan. Nah, ya, saya coba minta bantuan ya apa melalui chat GPT kan gitu. Kemudian barusan juga saya coba di apa buat Google gitu kan. Nah, oke, saya tanya ada beberapa variabel yang eh, apa belum diteliti selama ini gitu ya. Mungkin minta saran nih dari Pak Sugi kira-kira gimana nih punya solusi nggak ini gitu. Karena khawatir kalau judul sama walaupun tempatnya berbeda gitu, apa dikhawatirkan ada plagiasi gitu. Terima kasih Pak Sugi. Punten. Ye, siap, insya Allah. Jadi ini menyelesaikan kasus yang ada di pesantren gitu, Ustaz. Iya betul. Apa terkait dengan apa persepsi apa pelayanan makanan ya. Dalam hal ini kalau di NF kan apa namanya penanting gitu ya penyajian makanan itu kira-kira menurut anak itu tingkat kepuasannya seperti apa gitu ya dari sisi apa menu kemudian apa waktu hantaran dan sebagainya gitu. Oke, intinya pokoknya tema yang di kunci itu adalah pesantren dan makanan gitu nggih. Iya betul betul. Oke, oke, kita mulai. Kita coba. Oke, kita akan memposisikan dia dulu.
Oke, kita posisikan dulu dia. Kita kondisikan siapa kita. Sebenarnya saya harus bercerita lebih banyak tentang pesantren di sana supaya dia bisa menjadi lebih lebih detail ya. Jadi misalkan jumlah ustadznya berapa, Iya, kemudian iya. santri kelas berapa, itu sebenarnya detail harus saya ceritakan semuanya supaya dia paham gitu. Bagian Nah, dari tuning berarti ya, Pak ya Sugi. bagian dari tuning betul Iya, iya, gitu. iya. Jadi ya supaya dia paham eh, apa area yang akan dihadapi begitu. Nah, misalkan saja sudah kita masukkan semua, eh, ini sudah ada 8 judul Iya, baik. gitu. Kalau perlu nanti linknya saya kirim ke jenengan gitu. Siap, siap. Jadi pengaruh pola makan terhadap prestasi. Apakah suka makan pedas tiba-tiba begitu gitu. Iya, iya. Menarik juga ini. Jadi pola konsumsi makanan tradisional dalam lingkungan pesantren memfokuskan pada pola konsumsi makanan tradisional dalam lingkungan pesantren. Bagaimana makanan lokal mempengaruhi identitas kultur santri dan ya, macam-macam. Kemudian inovasi dalam pengelolaan pangan di pesantren, studi kasus pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi apakah misalkan yang masak itu dari eh, apa ibu-ibu yang ada di kampung gitu. Ini. Menarik, Kajian menarik. psikologi tentang hubungan antara makanan dan kestaraan psikologi santri gitu. Jadi bagaimana santri. Nah, ini nanti kita detailkan lebih jauh
Gitu Ustaz. Ya, siap, siap. Baik, Jadi baik. dijelaskan dulu pijakannya di mana gitu. Sehingga ini kalau misalkan kita bercerita lebih detail lagi bahwa itu ada di Banten, ada di gunung dan wah, macam-macam, dia mungkin lebih lebih keren lagi nanti memberikan idenya. Gitu Ustaz. Siap, Monggo siap. dilanjut. Atur nuwun, atur nuwun. Terima kasih. Ye, monggo mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih untuk Pak Amin tadi atas pertanyaannya. Untuk peserta yang lain, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan. Monggo Mas Diak. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Insya Allah mengerti Pak Sugi. Oke. Monggo Ustadz Imam Hambali. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya baru ngikuti ini Pak, saya masih melajari dulu. Siap. Ya cuman masih terkagum-kagum aja dulu. Oke. Oke. Jadi intinya yang pertama adalah jangan kita keburu nafsu ya untuk bertanya kepada ChatGPT, kepada AI ini. Jadi jangan keburu nafsu, kita di posisi yang tenang memberikan semua materi, semua masukan yang sebagai pijakan untuk diskusi kepada dia, kepada mesin AI ini, baru kemudian kita bertanya detail. Begitu. Kalau misalkan yang untuk Pak Imam Hambali, itu sebenarnya nanti mekanismenya adalah ketika kita berbicara UMKM, maka yang pertama yang harus digali itu UMKM itu seperti apa, dia di posisi di mana, itu kendalanya apa, dia bisnisnya seperti apa. Nah itu semua harus digali dulu, baru nanti bisa bertanya kepada AI. Sebelum itu digali, maka jawaban AI akan menjadi sangat ngelantur. Begitu. Jadi untuk UMKM dan sebagainya, untuk apapun lah sebenarnya, kita di posisi yang harus mendetailkan dulu apa saja yang harus diketahui oleh AI sebagai pijakan, sebagai tuning, supaya AI-nya paham kondisi detailnya. Gitu. Artinya kan begini Pak, Ya, jadi posisi kita ini yang menentukan ya. oh ya, betul, Definisi-definisi apa yang mau kita atau pertanyaan-pertanyaan apa yang mendasar supaya nanti bisa tergali secara maksimal. betul, betul, betul. Jadi AI yang terkondisikan gitu. Jadi di awal itu setiap klien, setiap pengguna itu akan ditanya detail tentang dirinya, begitu. Misalkan modalnya berapa, dia jualan seperti apa, jualan apa, selama ini eh, istilahnya kesulitan apa, terus kemudian dia jualan pakai rombong atau pakai apa namanya, namanya seperti itu, UMKM. Ketika Kalau misalnya kita punya keinginan, selama ya, ini misalnya UMKM itu kan bergerak sendiri-sendiri. Kalau oke, kita punya keinginan, bagaimana caranya membuat usaha bersama dengan beberapa personel mau dimulai dari UMKM. Hal semacam itu juga bisa ada jawaban ya. bisa, bisa. Sebentar, saya share dulu. Jadi kalau misalkan yang punya saya, yang ini yang pribadi saya, ini custom instruction-nya itu sudah saya tulis. Jadi saya pingin apa gitu. Jadi di sini nanti ujungnya adalah kita pingin akan terjadi kolaborasi gitu. Iya, Jadi iya. sebelum kita ke sini maka kita bisa bertanya sama AI, coba ya kita
Kita buat AI yang baru gitu. Jadi yang pertama kita kondisikan dulu. Gitu. Ini kita kita minta ide sama si AI gitu. Nah, kita bercerita dulu siapa kita begitu. Jadi harus diceritakan semuanya sebenarnya. Ya, ini saya potong saja. Sebenarnya kita bisa bercerita banyak begitu. Itu 1 sampai 10 itu responnya ya Pak ya, G, dengan tulisan jenengan tadi ya. G, Itu langsung direspon seperti itu ya. iya, G. Jadi kita lanjutkan. Saya ingin yang Hmm. begitu Pak Imam. Ya, ya, ya. G, Artinya tergantung dari informasi yang kita berikan. betul. Jadi Hmm. nanti masing-masing klien itu akan ditangani dengan CRM, artinya masing-masing sendiri ditangani sesuai dengan pertanyaan masing-masing gitu. Jadi Hmm.
Hmm. Gitu Pak Imam. Iya, iya, iya. Artinya gini Pak Sugi ya, saya tadi kan nggak ikut dari awal ya. Siap. Kalau kita mau mencoba untuk bertanya di ini ya, tetap buka ini ya, Play Store apa, download Buka Google. aplikasinya. Ya, ya. Jadi oke oke kita kita coba ya. Misalkan ini ya, saya buka maka di Google gini tulis saja Chat GPT. Gandeng boleh di anu juga boleh. Nah, ini yang paling atas ini, Chat GPT. Nah, itu nanti klik sign up gitu. Nah, ini sign up continue with Google gitu. Karena Iya, iya, dan seterusnya, gitu. Diikuti aja iya, mekanismenya. iya, iya, Kalau Bard lebih mudah gitu. iya, iya. Oke, Oke. menarik. Pak Sugi, saya ingin tahu jenengan tuliskan, saya ingin membuat usaha bersama 10 UMKM dan ingin membuat 10 outlet dengan Ini membuat 10 di outlet. di tema ini atau kita buat tema baru? Enggak, Masih. misalnya saya tuh kan enggak tahu di sini sudah ada jawaban nggak, artinya buat UMKM tapi 10 titik 10 outlet dengan produk, satu jenis produk gitu loh. Oke, oke. Jadi gini, setiap treat yang ada di sini itu beda pertanyaan gitu, Pak Imam. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan yang lain, kita buat treat baru lagi aja. Oh ya, 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 Jadi ya. jangan satu ini tanya mau macam-macam gitu. Oh Kayak tadi ini kan tentang boga saya ada kami sendiri, ini tentang ya. ini sendiri. Jadi kalau misalkan di sini, ya kita buat lagi sendiri. Misalkan tidak ada hubungan dengan ini tadi, maka kita buat lagi sendiri di sini. Nah, kita mulai dari seperti tadi. Oh, Anda oh. Bukan dengan UMKM yang tadi itu Pak Sugi. boleh, kalau misalkan memang ada hubungannya. Lah makanya tadi saya ingin mendirikan usaha Oke, bersama misalkan ini ada hubungan dengan UMKM ini ya. misalnya. Mendirikan usaha bersama UMKM akan dimulai membuat 10 titik. 10 titik. Untuk satu produk. Ya, Untuk satu. jawaban dia apa? Oh, untuk kondisi ilmiah ya. Tuh, ini kan karena kita tidak memberikan pijakan. Gitu. Kalau kita Ya, berikan ya, ya. pijakan, maka ini bisa jauh lebih detail. Ini kan akhirnya dijawab umum kan? Karena Ya. kita tidak memberikan pijakan apa, di mana, di Surabaya, kemudian Ah, produk apa gitu. Ini kan akhirnya dia menjawab umum gitu. Riset ah. pasar gitu. Kalau misalnya riset pasar yang sudah kita lakukan ya kita ceritakan gitu. Oh, ya, ya, ya. Ini makanya ini berarti kan prosedur secara umum. Ya, ini prosedur umum. Karena memang Kalau kita itu tidak memberikan pengetahuan pada ditambahi dia gitu. 10 produk, itu tadi 10 titik bakso misalnya gitu di Surabaya gitu. Itu nanti jawabannya seperti apa? Mohon maaf loh Pak Suki. Ye, dia masih cerita umum. Kita harus cerita dulu tentang baksonya tadi. Oh, oh, ya, ya, ya. Ini cerita umum ini nanti kalau diklik dia akan memberikan satu analisa Oh ya, kita lagi Pak Suki. bukan diklik, kita omongkan aja. Oh, Kita postingkan gitu.
Ini. Mohon maaf loh sama Dade ini, saya baru ngikut setengah jam terakhir. Gak apa-apa. Oke. Oh, bagus ya. Ini riset yang bagus ini Aran. Mhm. Salah kelas plus satu. Konsultan murni ya. Oke, ini bisa didetailkan lebih jauh lagi. Bakso yang harga berapa itu udah muncul lagi ya. Iya. Yang mantas itu ya 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 ya. Oh, bahkan namanya dia juga memberikan. Iya. Saya itu memang punya konsep maunya itu bikin UMKM itu secara berkelompok di mana mereka kita jadikan karyawan sekaligus juga sebagai pesaham dari usaha bersama itu. Nah, itu harus diceritakan dulu konsepnya, Bapak. Oh, gitu Nanti nggak? saya bantu deh bertanya ke ChatGPT-nya. Jadi konsepnya seperti apa, sistem kerjasama seperti apa, siapa yang dituju itu harus dimasukkan dulu. Baru kita nanti baru bertanya. Sebelum kita bertanya, kita masukkan dulu knowledge-nya, kita masukkan dulu fine tuningnya, gitu. Ya, ya, ya. Ini kan tidak. Ini kan kita masih kosongan. Pokoknya kita tanya. Dan biasanya orang umum itu memposisikan ChatGPT ya seperti ini. Hanya bertanya doang gitu. Tidak di Hanya posisi bertanya. kasusnya. Oh, Harusnya di posisi kasusnya aku punya kasus apa. Nah, di situ aku bertanya. Nah, gitu. Untuk supaya AI-nya mengerti kasusnya, maka kita harus bercerita. Siapa kita? Kamu pingin saya jadikan apa supaya kita bisa ngobrolnya enak begitu. hmm. Ya, Ya, seperti itu aja. siap. Monggo yang lain. Monggo Mbak Adifa. Kalau nggak ada ya kita tutup. Prof. I biasanya mau tanya. Sementara belum ada, Bapak. Oke. Baik, Ini sudah Pak. direkam kan? Sampun, Pak. Dipakai untuk yang lain. Oke, oke. Paling enggak skripsinya Adifa ada sedikit tambahan di situ informasi. Mungkin bagi skripsi yang lain mau ngajak diskusi dengan saya boleh. Begitu. Karena dengan adanya ini maka skripsi tidak sampai bulanan gitu. Jadi harian gitu. Dengan adanya AI ini. Gitu.
Monggo, saya kembalikan kepada panitia. Kalau masih ada pertanyaan, siap. Baik, Dulu Bapak. skripsi pakai mesin tik ya, tambah soro lagi kalau dicoret. Sekarang main enak ini. Dia disuruh malah ngetik sendiri. Saya tanya, Prof. Monggo, monggo. Saya Pak Masruk, Wah, Masya Allah. anak buahnya Pak Imam. Saya anak buah Iya. jenengan. Monggo, Pak Mas. Ada dua hal. Yang pertama, apakah sama juga penggunaannya dengan WA GPT? Jadi Oh, saya sudah pakai WA GPT, cuma selama ini eh, pemanfaatnya mungkin belum paham ya, sehingga ya asal tanya saja. Yang kedua, berkaitan sama skripsi, itu nanti polanya di kampus nanti gimana ya dengan tren penggunaan GPT untuk apa? Untuk skripsi atau yang lain-lain. Matur suwun, Bro. nggih, matur suwun. Gini, ChatGPT itu atau GPT itu ya, GPT itu NLP atau pemrograman bahasa alami ya, gitu. Jadi ChatGPT itu adalah personal, gitu. Jadi ChatGPT itu bukan untuk barengan. Banyak orang yang salah konsep. Jadi ChatGPT itu fokusnya adalah sendiri-sendiri, gitu. Jadi saya nggak bisa ditangani banyakan begitu. Jadi artinya ChatGPT dikeroyok rame-rame nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus ditangani sendiri gitu. Jadi saya ngobrol sendiri seperti tadi yang saya contohkan itu adalah kasus saya sebenarnya. Jadi kalau kita memposisikan GPT ini adalah teman ngobrol, artinya ketika kita sedang nggak ada kegiatan, kita gabut dan sebagainya, kita ngobrol dengan GPT maka itu menjadi tidak manfaat gitu. Jadi ChatGPT ini kita fungsikan ketika kita sedang punya beban pekerjaan, begitu ya. Kita ingin belajar, gitu. Jadi ChatGPT jangan difungsikan sebagai teman ngerpek, gitu. Tapi teman untuk belajar. Seperti tadi mekanisme yang saya munculkan adalah mekanisme untuk belajar, mulai dari babnya, bagaimana cara mengeksekusi, skripnya seperti apa di MATLAB nanti detail dia akan memberikan informasi. Artinya apa? Ketika WA itu posisinya adalah tidak personal, maka itu menjadi tidak terlalu penting gitu. Jadi WA GPT itu kan hanya gagah-gagahan gitu. Yang terpenting itu adalah apakah kita memposisikan orang itu akan ditangani sendiri-sendiri secara personal. Begitu. Jadi zaman dulu kita punya website, website itu artinya satu web menangani banyak orang. Kemudian kita punya sosial media itu artinya satu aplikasi untuk bercerita, masing-masing orang bercerita. Nah sekarang sudah waktunya asisten gitu. Jadi handphone kita itu adalah alat untuk asisten kita gitu. Handphone ini adalah asisten kita. Jadi karena tampilan handphone saya dengan tampilan handphonenya jenengan itu pasti beda. Karena apa? Karena saya ingin diasisteni oleh yang berbeda gitu. Jadi handphone ini levelnya sekarang IT itu adalah asisten. Artinya eh, kalau misalkan saya ingin dipandu, dibantu, maka tidak harus dengan WA. Yang penting itu adalah saya punya permasalahan, saya punya tempat untuk saya berdiskusi, saya punya tempat untuk berdialog, maka disitulah kita akan mendapatkan jawaban. Jadi GPT itu personal, gitu. Kalau di GPT diposisikan tidak personal, maka itu menjadi tidak pas untuk GPT. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, mungkin nanti kalau pertanyaan pertama masih ada koreksi, monggo. Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kampus? Makanya ini saya fokus ngajari mahasiswa. Ini kan mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi saya ajari supaya mereka tidak gaptek dengan GPT karena dunia ke sana. Bagaimana dengan adanya GPT ini? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kampus gitu ya. Bagi saya sekarang knowledge itu sekarang sudah ada GPT gitu. Gitu. Jadi meskipun dia levelnya S1, tapi kalau dengan adanya GPT maka dia bisa dibantu dengan sangat detail dengan banyak hal begitu. Meskipun GPT nanti akan berkembang ya kayak tadi beberapa referensi dia tidak mampu, nanti kita geser-geser antara kita pakai lama, kita pakai bar dan sebagainya nanti di situ akan dapat
informasi tentang referensi yang tadi di ChatGPT. ChatGPT memang punya kelemahan untuk memunculkan kekinian ya. Link itu ChatGPT nggak sanggup. Begitu. Nah, kalau Lama dan BART itu relatif lebih bisa memunculkan referensi. Begitu. Nah, eh, di sini bagaimana fungsi kampus? Fungsi kampus harus berubah. Mau tidak mau fungsi kampus harus berubah dan fungsi dosen harus berubah. Kalau enggak, maka seperti saya ini dosen, nah ditinggal orang karena mahasiswa sudah tidak perlu lagi dosen karena dia bisa tanya kepada GPT. Begitu. Jadi ini adalah bagian dari saya woro-woro ini adalah bagian dari proses untuk mengingatkan kita semua bahwa dunia sudah ke sini, jangan dihalangi, jangan diblokir gitu karena nggak akan mampu regulasi apapun gitu untuk memblokir bahwa kecerdasan buatan ini sudah sampai di sini ya ini buahnya sudah memang di sini begitu waktunya kita untuk berbenah semuanya. Saya malah mengatakan bahwa apabila mahasiswa itu jagoan ChatGPT maka ambruk kampus itu begitu Pak Masro. Nggih, Bro. Suwun, suwun. Saya harus bercerita apa adanya. Nggih, nggih karena basic saya kan juga dulu punya basic namanya fotografi. Nah, Siap. saya masih punya grup itu. Jadi di grup itu juga teman-teman lagi khawatir karena profesional yang kita bangun bertahun-tahun itu baik kayaknya runtuh ini nanti. Ya, ini saya share screen sebentar supaya bisa kelihatan. Ini semua gambar-gambar saya ini ini adalah perintah teksnya ini. Saya ngomong pakai teks, maka jadinya gambar, gitu. Ini AI yang gambar, gitu. Ini gambarnya dari AI. Ya, ada lagi yang lebih ekstrim. Nah, ini gambar-gambar dari AI. Ini gambar, ini perintahnya ini. Drawing cat with black and white skin dan sebagainya ini ya. Ini ketika kita ngomong begitu, maka AI gambar. Gitu. Gitu gambar seperti ini. Gitu. Dan sudah bisa untuk ini dianimasikan. Nah, itu lebih gila lagi. Bentar, saya tunjukkan. Semoga masih ada. Nah, ini. Oh, ini WhatsApp bukan. Yang MP4. Saya turunkan dulu. Ini. Ini AI ini yang mengubah. Saya. Nah, saya kasih gambar, maka AI akan menganalisa sendiri dan membuat videonya sendiri. Jadi AI sudah bisa eh, text to image, image to itu sudah bisa, gitu ya. Ini saya kasih image saja, dia ngubah-ngubah sendiri. Begitu. Jadi membuat image sekarang menjadi mudah sekali. Begitu, Pak Masruf.
Yes, suwun Prof. Nggih, Luar biasa. monggo. Mbak Diva, saya kembalikan ke panitia. Inge, baik Bapak Sugi, terima kasih banyak atas penjelasannya untuk mentoring pada hari ini. Dan tidak terasa ini sudah pukul 9:30 lebih dan hari ini merupakan mentoring hari terakhir kita yaitu penguasaan ChatGPT. Untuk itu akan saya kirimkan link presensi untuk bisa segera diisi. Baik, sudah ada di kolom chat. Bisa untuk segera diisi, kami buka selama 10 menit untuk pengisian link presensinya. Baik, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Sugi selaku pemateri yang sudah menemani kita dari hari pertama, kedua, ketiga, dan hari ini adalah hari yang keempat. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah selalu konsisten dan istiqomah untuk mengikuti rangkaian pembelajaran kita dari hari pertama hingga hari keempat. Marilah kita tutup mentoring hari ini. Semoga berkah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dapat dimulai. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan saya mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan mentoring yang sudah kami laksanakan. Izin untuk kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin meninggalkan ruangan. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Usul. Sami-sami.